Ya, seluruh dunia kembali diresahkan dengan hadirnya varian baru atau mutasi COVID-19 yang ditemukan di Inggris. Mutasi COVID-19 ini dinilai lebih cepat menular dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait varian baru COVID-19, simak perbincangan jurnalis Jawa Post TV Nurul Khotimah dan juru kamera Ori Salvian bersama Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Belum selesai kita mengatasi pandemi COVID-19, namun saat ini sudah hadir varian baru dari virus COVID-19 yang dinilai lebih cepat menular dibandingkan dengan sebelumnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Halo Profesor, apa kabar? Baik, sehat Prof? Sehat. Prof, ini ada varian baru virus COVID-19. Apa perbedaannya dengan virus COVID-19 yang sebelumnya? Dan seberapa bahaya, Prof? Iya, jadi virus COVID-19 ini seperti juga virus yang lain, virus influenza misalnya, itu mutasi sepanjang waktu. Mutasi kali ini mutasinya membuat perubahan yang signifikan sehingga namanya pun menjadikan namanya varian B117. Nah, varian yang baru ini masalahnya menjadi jauh lebih mudah menular. Jadi tadinya ceritanya di Inggris itu semua jumlah pasien, semua daerah turun. Nah, ini kok ada 2 daerah yang malah naik ke atas. Diteliti jangan-jangan masalah perilaku penduduknya. Siapa tahu banyak yang tidak menaati. Iya, jadi kemudian ternyata memang ada juga yang melanggar lumayan banyak, namun ternyata virusnya ganti, baru kemudian ketahuan ternyata virusnya mutasi menjadi varian baru. Dan varian ini cepat sekali menyebar, sekarang sudah menyebar seluruh Inggris. Tapi kalau untuk tingkat bahayanya dibandingkan dengan virus yang sebelumnya? Iya, untungnya kita di Indonesia selalu untung, banyak teman saya namanya untung. Untungnya tidak lebih fatal, jadi tidak menyebabkan angka kematian yang lebih tinggi. Tapi itu amat sangat berbahaya kan. Jadi walaupun angka kematian seperti yang lalu, angka kematian misalnya di Indonesia rata-rata 3%, kalau di Jakarta lebih rendah. Nah, namun 3% dari sekian juta, sekian miliar penduduk dunia bagaimana? Ya. Banyak banget, jadi amat signifikan dalam arti kata penularan jumlahnya menjadi luar biasa. Apakah sudah masuk Indonesia, Prof, virus varian baru ini? Itu masuk Indonesia itu kan mengapa bisa deteksi di sana? Itu karena ahli-ahli untuk virus ini, virolog ini amat sangat concern dengan sana dan meneliti terus. Jadi juga misalnya di mana tuh, di Houston, di Texas itu juga terus-menerus diteliti sehingga mereka mendeteksi perubahan mutasi virus itu yang dari bulan Maret ke bulan Juli ada sekitar 5.000 kasus itu mereka bisa deteksi ada perubahan. Namun bukan yang menjadi varian B117 ini. Demikian pula misalnya kemarin di Afrika Selatan juga menemukan, jadi ternyata laboratorium Afrika Selatan itu canggih dalam hal virologi. Indonesia juga nggak kalah, cuman mungkin jumlahnya kurang banyak kali yang diteliti, jadi paling tidak belum ketemu. Berarti untuk cara pendeteksi adanya varian baru ini apakah masih sama dengan rapid test, swab antigen atau PCR itu masih bisa terdeteksi? Tapi bisa mendeteksi. Jadi apakah misalnya seseorang terinfeksi oleh varian baru, apakah kalau dites PCR positif? Iya positif, tetap positif. Jadi nggak usah khawatir, bisa dites melalui PCR yang ada di semua laboratorium. Kalau misalnya virus ini sudah masuk ke Indonesia, varian baru dari COVID-19, tenaga medis dan juga kesehatan di Indonesia ini sudah siap belum sih Prof menghadapi varian baru ini? Oh, kita selalu siap. Masalahnya bukan siap, karena kalau misalnya masuk, itu kan akan mempercepat banget, sehingga yang dirawat di rumah sakit makin banyak lagi. Nah, di situ sebetulnya tidak hanya dokter, namun pemerintah justru yang harus menyiapkan peningkatan jumlah rumah sakit rujukan
meningkatkan ICU, meningkatkan ventilator, APD-nya, nakesnya, dan obat-obatannya, semuanya. Jadi memang walaupun tanpa varian yang baru, itu juga akan tetap keperluan makin terus bertambah. Jadi kalau kita melihat pengalaman banyak negara lain, mau tidak mau, senang tidak senang, setiap seminggu, 2 minggu, sebulan itu memang setiap kali perlu tambahan. Sekarang ini kan juga rumah sakit di Indonesia sudah penuh. Kalau untuk vaksin sendiri, tadi kan Prof sempat menyinggung terkait dengan vaksin. Saat ini kan proses perkembangan vaksin ini kan masih terus berlangsung ya, belum masih dalam tahap uji coba. Lalu seberapa efektif vaksin yang saat ini sedang berkembang dengan adanya varian atau mutasi virus COVID-19 yang baru ini? Untuk menjawab pertanyaan ini kan kita ngomong harus berbukti ilmiah. Bukti ilmiahnya belum ada. Karena itu sekarang sedang dilakukan uji klinik beberapa vaksin, antara lain Moderna dan Pfizer, untuk uji klinik pada orang yang terinfeksi virus varian baru. Sedang, jadi tetapi para ahli melihat berbagai macam vaksin sebelumnya, optimis bahwa masih akan bisa. Kalau dari masyarakat sendiri, apa yang harus dilakukan sama masyarakat saat ini? Nah, ini masalah ini menjadi lebih penting kan, ini virus yang baru ini amat mudah menular. Iya. Tidak usah virus yang baru, sekarang kondisi Indonesia amat bahaya. Karena dalam persentase kasus positif seminggu 2 minggu terakhir ini naik terus. Iya. Tadinya 12, 13, 15, sekarang udah 20 lebih. 20% lebih itu amat sangat mudah menular. Berarti karena itu harus selalu pakai masker, nggak bisa ditawar. Iya. Masker nggak bisa ditawar, dan kalau bisa jangan keluar rumah kalau nggak perlu banget. Jangan juga piknik walaupun libur gitu. Iya. Di rumah kan bisa nonton TV, bisa olahraga di sekitar rumah, bisa banyak lah yang bisa untuk ngisi waktu liburan dengan sehat. Jadi saya amat anjurkan itu, jangan pulang kampung, jangan ke tempat pariwisata. Ya, dan dari pemerintah kan juga sudah bagus di Jakarta ada berapa puluh tempat wisata ditutup. Di Jawa Tengah juga. Jadi saya kira kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sekarang sudah jauh lebih baik, karena di awal-awal dulu memang kita belum banyak tahu mengenai penyakit ini. Oke, baik, terima kasih Prof. Zubairi Zurban atas waktunya untuk berbincang dengan Jawpos TV. Berarti memang saat ini kita harus kencang-kencang mengikat tali masker kita untuk mencegah penularan COVID-19, terlebih ada varian baru yang lebih mudah menular kepada kita sendiri dibandingkan dengan virus sebelumnya. Ibu pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Zurban. Nurul Khotimah, Aris Alfian, Jawpos TV.